Dapur jadul jadi estetik, 5 langkah, ubah dapur kumuh jadi estetik tanpa biaya mahal. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Melihat lini masa media sosial sekarang, rasanya membuat dada berdesir karena isinya para ibu pamer dapur estetik yang mirip kafe kekinian. Sedangkan kondisi area memasak kita sendiri masih dipenuhi jelaga hitam dan panci gosong bergelantungan. Padahal, sebuah artikel arsitektur populer baru ini menyebutkan bahwa penataan ruang memasak yang rapi dan indah bisa menurunkan tingkat stres anggota keluarga secara signifikan. Fenomena rumah estetik minimalis ini memang sedang naik daun dan membuat kita merenung mengapa area tempur kita belum secantik milik tetangga sebelah. Membicarakan judul Duka Lara Dapur Jadul. Jadi estetik ini sebenarnya bukan hal mustahil, karena ada 5 langkah ubah dapur kumuh jadi estetik tanpa biaya mahal yang bisa kita praktikkan sendiri di rumah sekarang juga. Keadaan ekonomi yang penuh ketidakpastian, ditambah harga beras dan minyak goreng yang gemar melonjak, membuat kita harus memutar otak agar rumah tetap nyaman tanpa harus menguras tabungan suami. Dapur adalah jantung pertahanan kita sebagai Menteri Keuangan Domestik, tempat segala keajaiban rasa. Bermula dari masakan sederhana sampai hidangan mewah, mengubah suasana memasak menjadi lebih segar dan kekinian. Itu sangat penting demi menjaga kesehatan mental kita, agar tidak gampang mengomeli anak-anak atau merengut saat menyambut suami pulang kerja. Mari kita bersiap memakai daster terbaik dan mengikat rambut tinggi-tinggi karena transformasi hemat ini akan segera dimulai dengan modal kreativitas tanpa perlu kontraktor mewah. Langkah pertama yang wajib kita lakukan adalah melakukan sortir massal atau pembersihan barang terhadap seluruh isi lemari dan meja dapur kita yang penuh misteri itu. Coba periksa bagian sudut terdalam, pasti ada tumpukan kantong plastik di dalam kantong plastik yang sudah beranak pinak. Sejak 2 tahun lalu, beserta botol sirup lebaran kemarin yang sengaja disimpan karena bentuknya lucu. Singkirkan semua barang yang sudah pecah, kedaluarsa, atau tidak pernah dipakai lagi, termasuk koleksi wadah bekal tanpa tutup yang entah hilang kemana. Dengan mengosongkan area permukaan meja memasak dari barang tidak berguna, suasana ruangan langsung terasa 30% lebih luas dan lega seketika. Langkah kedua berlanjut pada aksi pembersihan total demi mengusir segala noda minyak purba yang sudah menempel erat di dinding dekat kompor. Kita tidak perlu membeli cairan pembersih mahal buatan luar negeri yang harganya setara dengan 2 kilogram ayam potong karena ramuan ajaib cuka. Sabun cuci piring dan sedikit soda kue sudah cukup kuat merontokkan kerak membandel. Menggosok dinding ini anggap saja sebagai pengganti olahraga Zumba mingguan yang gratis, sekaligus membakar kalori demi tubuh idaman. Begitu minyak dan noda hitam menghilang, permukaan keramik lama akan kembali berkilau dan bau apek khas bumbu dapur berganti menjadi aroma segar yang menenangkan jiwa. Langkah ketiga adalah menyiasati tampilan dinding atau kabinet yang sudah kusam menggunakan cat tembok murah atau stiker dinding kedap air bermotif minimalis. Jika memiliki dana taktis sisa uang belanja, kita bisa membeli beberapa gulung stiker marmer putih seharga 20 ribuan di toko daring untuk menutupi meja kompor yang sudah berlubang atau berkarat. Contoh nyatanya adalah dinding triplex yang tadinya penuh noda kecap bisa langsung berubah drastis menjadi tampak seperti dinding semen ekspos ala kafe estetik dalam waktu 1 jam saja. Keajaiban stiker ini sangat ampuh menyembunyikan sejarah kelam masakan gosong masa lalu sekaligus memberikan kesegaran visual yang memanjakan mata setiap pagi. Langkah keempat yang tidak kalah krusial adalah menyamakan
wadah penyimpanan. Bumbu dan bahan makanan menggunakan stoples seragam yang rapi. Kita bisa memanfaatkan stoples plastik bening murah yang dijual lusinan, lalu memberikan label tulisan tangan yang rapi menggunakan spidol hitam di bagian depannya. Cara ini sangat logis untuk menghindari insiden salah memasukkan garam ke dalam kopi susu suami akibat wadah bumbu yang saling tertukar tidak jelas. Ketika semua bumbu dapur, mulai dari ketumbar sampai bubuk kaldu, berbaris rapi dengan pakaian seragam yang senada, pemandangan tersebut akan memberikan kepuasan batin yang luar biasa, layaknya melihat barisan tentara sedang upacara. Langkah kelima sebagai sentuhan akhir yang sangat menentukan estetika adalah mengatur pencahayaan dan menambahkan sedikit dekorasi hijau yang menyegarkan ruangan. Pasang saja seutas lampu kabel jenis LED berwarna kuning hangat di bawah rak gantung yang harganya tidak sampai Rp15.000 untuk menciptakan efek dramatis yang mewah. Tambahkan satu pot kecil tanaman hias imitasi atau potongan daun pandan segar di sudut meja untuk memberikan kesan alami sekaligus pengharum ruangan alami. Efek pencahayaan yang tepat ini terbukti mampu mengubah suasana ruang memasak yang tadinya mirip gudang ronda menjadi ruang masak estetik yang membuat kita betah berlama-lama menggoreng tahu. Kesimpulan dari seluruh rangkaian transformasi hemat ini membuktikan bahwa estetika sebuah rumah tidak selalu diukur dari seberapa tebal dompet kita, melainkan dari seberapa besar kepedulian kita merawatnya. Kelima langkah tadi, mulai dari membuang barang tidak berguna, membersihkan noda, melapisi permukaan kusam, menyamakan wadah, hingga mengatur lampu, adalah kombinasi maut yang bisa mengubah nasib tempat memasak kita. Perubahan ini menjadi jembatan emosional yang menyadarkan kita bahwa kenyamanan sejati berawal dari kerelaan kita bergerak dan berkreasi dengan apa yang sudah ada di tangan. Ruang memasak yang bersih dan rapi bukan sekadar tempat mematangkan makanan, tetapi juga tempat mematangkan kebahagiaan seluruh anggota keluarga di rumah. Melihat hasil kerja keras sendiri yang membuat tempat memasak menjadi begitu cantik, tentu memunculkan rasa bangga yang luar biasa dalam dada kita sebagai ibu rumah tangga yang cerdas. Kita tidak perlu lagi merasa minder saat mendengarkan cerita rekan arisan yang baru saja merenovasi rumah mereka dengan biaya ratusan juta rupiah. Kita memiliki kekuatan penuh untuk menciptakan surga kecil kita sendiri mulai akhir pekan ini dengan memanfaatkan barang di sekitar kita secara maksimal. Mari kita melangkah maju dengan penuh rasa optimis, karena dapur yang indah akan melahirkan masakan yang lezat, penuh cinta serta senyuman manis yang selalu merekah sepanjang hari. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda.